Episode ini lanjutan dari episode kemarin. Mending kalian dengerin dulu episode sebelumnya, biar paham lanjutan ceritanya. Oke? Cus lanjut. Bisa kena juga. Tahu ini ada sepupuku juga kena juga. Pada di asrama. Bisa kena. Aneh. Enggak juga sih. Asrama haji, Bu. Bukan. Asrama. Ini, Bang. Asrama. Apa tepat Univ Abi waktu itu? Poltekkes ya. Ya, kan asrama kan? Ya, oh. Di situ dia. Emang Poltekkes itu sih. Tapi kemarin memang di sana memang ini Pak ada kasus. Iya, tuh lah. Poltekkes ada kasus kemarin. Itu kan sepupuku itu. Oh. Salah satu. Sampai dibawa Sintang kan. Soalnya di Pontin ada antigennya. Aneh. Di Sintang ada. Tapi ini di Pontin nggak ada. Yang makai yang ngetes banyak mungkin. Makanya kayak enggak yo obatnya yo. Obatnya. Bukan ininya, bukan alat tesnya. Alat tesnya beda dong. Loh, dia kan ketahuan karena udah sesak malah dia tuh. Oh, telat. Agak telat ya, maka telat. Kayak udahlah. Malas gak aku mau kemana-mana. Tapi yang subuh buka udah alhamdulillah udah sembuh. Udah. Sebelum istilahnya pas lebaran udah pada. Udah. Saya yang ketemu nggak istilahnya. Mau pada pakai masker, ya. Walaupun dalam rumah tetap pakai. Karena udah kena kan istilahnya, takut. Iya. Beda sama. Maka aku bingung sama orang-orang yang kena. Apa istilahnya? Masih nggak percaya benar. Belum lihat langsung ya, Bang. Panik kalau lihat langsung tuh. Ya kan. Aku aja saya sesak yo, bukan kayak apa. Benar. Kalau yang itu yang subuh bekal sesak. Sesak lah. Itu lah maka udah ada bau segala macam, udah gejala khas kan. Demam, habis itu enggak ada rasa, enggak ada penciuman ya udah. Standarnya lah. Standar. Tapi kalau yang sesak tuan bentar. Bapakku tuh enggak ada riwayat ini loh. Bapakku enggak ada riwayat paru-paru ya. Sesak. Tuh kan? Nah, karena kan kemarin bapakku, ibuku, adikku yang kecil. Nah, yang sesak cuma bapakku doang, padahal enggak ada riwayat ini, enggak ada riwayat asma, enggak ada riwayat apa gitu. Enggak sama. Mama aku juga gitu. Enggak ada. Kami nggak ada masalah. Tapi yang kena ini apa? Pernapasan. Karena nyerangnya ke sana. Makanya kayak udah. Tapi tetap takutnya itu penyakit yang lain. Masalahnya. Ada. Itu yang kita takutkan tuh di situ sebenarnya. Mau ya keluar juga takut juga kan istilahnya. Orang tua tuh gitu yo emang. Kalau udah nyerang orang tua kan kayak penyakit bawaan. Beda sama anak muda, ya udah itu. Demam, batuk doang. Maka termasuk istilahnya cepat lah yang sepupuku tuh. Termasuk cepat ya. Dia berapa lama waktunya? Apa? Yang sepupu. Dia butuh waktu berapa lama? Ya kurang dari 2 minggu loh. Cepat. Ya. Bilang cukup lah, ya 10 menit. Mungkin 10 hari lah kira-kira Pak. Itu lah. Jadinya itulah yang menyebabkan kau udah malas keluar gitu. Makin malas aku. Makin malas ya udahlah. Nunggu diajak lah. Gitu. Bukan diajak doang, tapi dijemput sekalian udah. Itu. Nggak, kalau diajak nggak dijemput ya cuma. Kalau ngajak doang aku udah malas aku. Kalau nunggu ada orang, ntar aku jemput kan. Jalan.
Kalau nggak nyebut wes, nggak ikut aku. Sama ini lah, ngerti tempatnya lah. Nggak, kalau cuma ke rumah, aku mau. Oh ya. Kalau di tempat yang ramai jangan lah ya. Enggak. Kecuali kalau kau bawa makanannya ke rumah kau gitu, bungkus. Walaupun kan kalau Trempo emang agak rame ya. Nah. Tapi kan rumah ke rumah itu ya. Pertimbangannya. Nah kalau mau aman ya tetap di dalam rumah tetap pakai masker. Itu aku 2 minggu kayak gitu yuk. Ada rumah sendiri yuk pakai masker ya. Udah jelas. Pengapa rasanya? Udah jangan lagi lah. Ngeri yuk. Benar nih antara dua. Kalau kau mau isolasi mandiri, kau siap kayak gitu. Kalau enggak sekalian ke rusun gitu. Iya. Tapi rata-rata ya kalau yang kemarin bapak ibuku tuh milih rusun aja kan. Iya emang. Malah lebih enak di rusun. Karena diurus. Bos. Kan ini soalnya cuman mama aku. Iya, enggak ada yang ngawanin gitu ya, Wan. Takutnya di sana enggak ada ngawanin segala macam. Bolak-balik kan. Orang rumah. Susah juga udah biar enggak apalah ribet di rumah gitu. Jadi untuk apa obat-obatan infus segala macam kemarin gimana? Enggak diinfus ya alhamdulillah. Mama aku tuh ngindar infus sih. Iya, infus. Obat tapi ini ya. Dibawain lah sama ini abangku. Tahu benar. Orang-orang. Kemarin bapakku sampai ini Wan. Sampai bawa bukan plasma sih, obat injeksi Wan. Memang bagus obatnya. Aku lupa namanya, cuman bagus aja gitu. Obatnya injeksi, obat suntik. Dan itu belinya di Pontianak. Jadi ngirimnya pakai icebox tuh. Dikirim dari Pontianak. Besok nyampe. Langsung injeksi, langsung suntik, enak. Tuh kan. Udah lumayan parah waktu itu saya selalu. Jadinya itulah yang menyebabkan tidak rada malasnya seorang wawan mau keluar. Asli. Karena kalau udah kena tuh ribetnya nggak cuma sendiri. Sekitar juga langsung kayak nggak kemana nih orang gitu. Iya gitu kan. Dicari ternyata ini. Asalnya ini gitu. Dia ada menjaga diri lah misalnya. Takut sih, tetap waspada juga iya. Begitu rupanya. Tak kirain ini Wan. Nggak ada yang kena di tempatmu. Ada. Nggak, keluargaku Oke. Geser ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Nah mumpung Pak Ari ada nih. Ada temanku ini Wan, dia komen quarter life crisis Pak katanya. Aduh. Ya pas sekarang sih. Gimana Pak? Maksudnya kan kau sendiri kan udah mulai ya, bukan menjelang lagi ya, mulai ya. Mulai di tahapan itu ya. Tengah-tengah kayak masa-masa apa sih sebenarnya? Quarter life crisis itu apa sih?
Udah pernah kita bahas belum? Belum ya? Belum. Belum. Pak, kalau kau bahas ini, kalau aku bahas ini, pasti ngundang kau, enggak pernah enggak? Oh, itu overthinking, Pak. Overthinking itu. Overthinking. Ya, ini quarter life crisis. Sama aja benda tuh, Bang. Tapi kalau overthinking itu, Pak, dia lebih ini sotonya aja sih sebenarnya sih. Oke aja sih. Lebih ini, Pak. Lebih dia tuh proses berpikirnya, Pak. Kalau quarter life crisis mungkin keseluruhannya, Pak. Tidak hanya proses berpikir, tapi aktivitas bisa ngaruh. Terus finansial juga ngaruh ke ekonominya. Jenjang karir, segala macam itu kan ngaruh juga. Nah, kalau overthinking ya proses berpikirnya. Mungkin kalau kau lihat tuh. Aku belum sempat searching sih. Tak searching dulu. Kayak kita tuh masuk ke masa-masa yang terasa gimana ya? Yang menuntut kita tuh untuk bisa masa-masa, kalau dari artinya kayak masa-masa krisis di hidup gitu ya. Ya kita misalnya tentang pendidikan gitu kan. Tuntutannya dari lingkungan gimana. Ke apalagi misalnya karir ya, gimana tuntutannya dari lingkungan, gimana cara kita memenuhi tuntutannya gitu. Pasti kan ada yang menemui masalah kan. Ada yang mungkin bisa memenuhi, ada yang mungkin belum bisa memenuhi. Nah, itu bagian yang cukup beratnya di situ. Termasuk kita ini kan mungkin bisa dibilang sudah mulai memasuki kan. Kayak kita mencari tujuan hidup kita, memenuhi keinginan kita untuk bisa dapat pendidikan yang bagus, bisa dapat karir yang cemerlang gitu kan. Nah itu tuntutannya di situ. Dapatnya? Nah kalau aku dapatnya fasenya, Pak. Fase. Jadi dari menurut peneliti dan pengajar psikologi University of Greenwich London, yaitu Dr. Oliver Robinson. Nah, quarter life crisis ini ada 4 fase. Yang pertama fasenya tuh perasaan terjebak dalam suatu situasi, entah yang tadi pekerjaan, relasi, finansial, segala macam. Nah, yang kedua tuh fase kedua itu ketika kita memikirkan itu pasti ada perubahan setiap kali kita memikirkan itu. Ya ini ada hubungannya sama overthinking, Pak. Yang fase ketiga kita mulai ngebangun hidup kayak dari awal, dari nol, membangun hidup kembali lah. Kalau fase keempat ini udah kukuh, udah ada pemikiran yang memang tertuju gitu. Di sini disebutkan mengukuhkan komitmen anyar terkait ketertarikan aspirasi ketertarikan anyar. Komitmen anyar terkait ketertarikan, aspirasi dan nilai-nilai yang dipegang seseorang. Gitu, Pak. Nah, ngomongin quarter life crisis tuh kemarin, Wan. Kalau mungkin ada sempat trending di Twitter.
Bukannya kita juga pernah waktu itu. Itu overthinking kali Pak. Aku juga mikiran itu dengan Bahri. Kayaknya udah pernah Bukan ya, bahas. nggak direkam waktu itu ya. Nggak rekam ya? Nggak, kayaknya pernah bahas, cuman Ya sama kawan kita satunya. aku lupa. Tawan, aku lupa juga waktu itu. Ada waktu itu ada kawan kita yang Ah. minta film kemarin. Ah, Tahun lalu minta film kemarin. Kan kau nanya-nanya ah, quarter life crisis kan. ah, Tapi nggak direkam. Udah. ya. Nggak direkam aja waktu itu. Ini pura-pura lupa aja. Kau nggak ingat? Lupa. Ada waktu itu. Nggak Kok sama dia nih. Coba cewek Pak, lupa. Cewek. Cewek, ya pernah. Nggak direkam ya, nggak direkam masih. Nggak direkam. Nah, balik ke topik ya. Baik topik. Baik ke Ini kan ini ini kita singkat QLC ya, quarter life crisis ya. Nah, quarter life crisis kemarin tuh katanya sempat trending yang umur 23 udah dapat apa? Oh. Umur 20. Ada nggak salah waktu itu? Cuman aku nggak ngikutin dong sih, nggak screenshot atau apa gitu buat jadi bukti. Yang harus punya 100 juta Pak. Nah itu. Lihat 100. Ada. Ada 100 juta. Aneh. Masih segar kok. Seminggu yang lalu nggak salah. Target dia tuh dapat 100 juta dalam itu kan kembali lagi Pak, yang anak umur yang itu kan dia kan umur 20 tahun kan gitu kan. Yang dapat 100 juta itu kan dia juga hasil nabung Pak. Itu kan nabung, bukan dari kerja. Ya selain Nggak tahu sih kok, pasti ada kan. kerja ada tetap. Kayak kemarin aku nonton Raditya Dika Pak. Apa? Yang dia wawancarain yang remaja 20 tahun itu. Oh dia wawancara. Nggak tahu aku Ya, kok. jadi usia 20 tahun dia udah dapat 100 juta kan. Ada nggak salah dia memang ini kayak pembisnis dia orangnya. Oh pengusaha. Nah, pengusaha. Ya katanya umur 18 atau umur 17 sudah megang apa gitu katanya. Saham atau apa gitu. Jadi katanya ya umur 20 tahun dia dapat 100 juta ya wajar gitu. Karena dia dari awal udah dibentuk. Gitu. Tapi ya maksudnya itu pencapaian dianya gitu loh. Udah. Iya. Jangan kita bandingkan dengan kita gitu. Backgroundnya udah high Pak. apa? Oh, pengusaha. Emang orang tuanya juga. Memang orang tuanya juga. Oh. Tidak kaget, namun ya sudah. Kalau kayak gitu bahasnya jadinya privilege. Udah. Skip. Kalau masalah orang tua ya. Lanjut ke quarter life crisis. Jadinya gitu. Nah kalau aku sendiri kira-kira nih gimana Pak? Apa? Kalau dari kau sendiri, maksudnya ada udah mulai terbesit enggak kira-kira? Ya. Nah, dari awal pasca sidang sih pasti. Iya. Dan pas sampai sini kayak ya udahlah. Udahlah. Kan ngeliat kawan-kawan juga kan. Kayak di cerminan kan. Wih, kawanku udah ada kerjaan kayak gini. Yeah. Dapat duit sekian gitu. Kayak bilang aku belum gitu. Cuman pas aku pikir-pikir lagi kayak ya kenapa emang gitu. Orang baru lulus gitu. Belum gimana lah. Sama enggak terlalu aku juga enggak terlalu mikirkan loh. Istilahnya capek sendiri loh. Nah, ini
nggak terlalu di overthinking. Aku nggak tahu ya bentuknya overthinking atau enggak. Cuman dipikirin, cuman kayak ya udah kayak kayak ya udah aku cari apa yang bisa aku kerjain lah gitu. Maka kan aku udah mulai kan desain kayak gitu. Yang desain yang 3D itu ya? Nah itu maksudnya ada ngulik-ngulik segala macam sembari kayak nunggu nih aku kok belum keluar SKL kok kawanku udah nih udah kayak Iya, lulusnya cepat kali Pak. enggak bareng yok. Lah kok dapat SKL-nya duluan? Sidangnya bareng loh. Sidang bareng. Makanya kayaknya submitan pun nggak masuk nih kok kayak gini. Aneh. Nanti tanya dulu temanmu. Malah dulu SKL-nya tuh satu nama atau banyak nama gitu? satu nama. Fix. Apa karena aku terlalu awal ya ngirim? Nggak mungkin, Pak. Sortirnya dari bawah mungkin. Kan kawan kau kan ini sidangnya sama-sama. Masa Ya, daftar ini posting lulusnya. Kalau kayak gitu harusnya barengan sih. Suratnya keluar tuh barengan harusnya. Iya lah. Aneh kan? Kok malah dia duluan? Aku kan daftar tuh pas awal-awal banget nih. Besoknya gitu loh. Kemarin tuh masih maintenance, besoknya aku langsung daftar. Nah, kawanku tuh agak belakang lah istilahnya kawanku. Malah duluan. Malah aneh kan? Aku ya takutnya mah karena tenggelam kali Pak. Takutnya tenggelam. Namaku W lagi. Namaku W lagi. Depannya bisa jadi dari itu. Lama banget, maksudnya kan kau udah lama input datanya. Nggak tahu, udah jelas. Antara nggak masuk atau gimana? Masa aku kirim lagi? Ya mungkin dicek aja dulu sama orang fakultasnya. Tanyain, udah masuk belum datanya. Tahu lah. Kayak itu kali overthinkingku. Nah itu, kok temenku udah dapat SKL, aku belum gitu ya. Padahal SKL kan pengganti apa ya, selama belum dapat biasa ya SKL. Iya, maksudku ya, bodoh lah. Yang penting aku udah di rumah. Itu bang. Nah, sama enggak ini apa? Enggak ngabisin untuk uang makannya. Karena kan kalau di rumah sendiri dipikir-pikir, aduh, uang makannya tuh kayak berkurang loh kan. Iya. Kalau apa? Ya kalau kan misalkan gini, uang makannya nih dikirimkan ke kau langsung gitu kan. Nah, sementara kalau kau di rumah, ya uang makan cuma buat makan. Ya yang mentok-mentok buat jajan pun kau mau jajan kemana gitu loh. Iya, makanya tinggal. Nah, kalau kau di sini kan, kalau kau di Jogja, uang jajannya tetap masih bisa dipakai. Ya dipakai lah, maksudnya. Tinggal kalau di rumah tinggal minta. Kalau di rumah gitu bedanya. Kalau di rumah kau tinggal minta. Kalau di sini kau tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Tapi dikurangin lah. Kayak untuk makan nggak ada. Karena udah jalan di rumah ngapain? Kayaknya untuk nabung lah. Nabung sebulan ya. Pengen nabung lagi lah. Nabung lagi. Buat apaan, Mbak? Ya nabung lah. Nabung. Ya, siapa tahu mau nyoba-nyoba apa? Invest atau apa gitu. Enggak. Itu ilmu lagi itu. Ilmunya beda lagi. Reksa apa, Pak? Reksadana aja, Pak. Enggak ada. Jangan dulu. Beneran enak. Main-main kayak gitu tuh nunggu kaya, bukan ya? Reksadana tuh buat nabung, Pak. Reksadana antar mana tuh ya? Itu pembahasan lain lagi. Beneran nabung.
Ya entar lah. Tapi lama, Ya namanya juga invest. nggak bisa sebulan. Makanya aku masih butuhnya kayak sekarang. Nabung. Makanya nunggu kaya orang udah Kaya deh. nunggu apa misalnya udah uang lebih, bingung uang mau kemana. Oh yaudah investasi gitu. Ya udah. Bingung, uang banyak. Orang-orang sekarang Investasi aneh. ini Pak, investasi properti aja Pak. Rumah. Tapi sekarang orang-orang itu aneh. Orang pengen kaya langsung kayak invest. Jatuhnya trading. Yuk. Itu malah risiko nggak sih? Iya makanya banyak yang salah artikan lah istilahnya. Aku nggak tahu lah. Ya mana-mana aja lah. Lagi belum terbesit main gituan di umur segini. Ya nabung-nabung dulu lah. Nabung, Paling enggak ya. upgrade mungkin gitu kan. Ada yang mau dia upgrade, enggak ya udah. Tapi di rumah Pak, di rumah ya pernah berbesit enggak kalau misalkan ini sampai kapan aku di rumah gitu? Sampai aku dapat kerjaan dong. Dapat pekerjaan? Iyalah. Maksudnya pekerjaannya di Sintang misalkan? Kalau di Sintang ya udah gitu. Stay. Iyalah. Ngapain? Maksudnya di entah ya, nggak tahu ya. Pola pikir tuh kayak bisa dipersimpel ya simpel gitu. Selama ndak nyalahin aturan segala macam, ya udah cari yang simpel aja lah. Nggak mau yang muluk-muluk lah. Nggak yang ambisius juga. Udah capek lah yang kayak gitu. Mungkin yang kayak ada salah satu teman kita tuh, dia kan tinggalnya di rumahnya kan Pak. Nah, dia sambil nabung juga buat beli rumah. Nah mungkin ada Pak. Aku kenal. Ya udah nanti. Nanti. Jadi dia tuh nabung buat punya rumah. Itu sih yang gue salut itu. Bagus. Tapi dia sambil kerja. Iyalah. Nabung di situ dia. Investnya di situ, di rumah itu. Jadi, kalau aku bukan invest ke rumah gitu. Uang itu dana tak terduga untuk jajan udah dua itu. Dan tak terduganya itu tuh berarti dalam bentuk uang. Ya dong. Ada tapi lumayan lah ini sih. Karena kan kita nggak tahu. Ya contoh lah kemarin kayak aku sakit. Pakai uang apa? Ada. Ya, uang sisa. Ada uang sisa pakai. Ya mikirnya kayak aku nggak mau terlalu yang panjang, jangka panjang dulu. Yang terlalu panjang istilahnya. Yang dekat-dekat dulu. Karena masa-masa gini juga kalau nyari misalnya belum kerja ya istilahnya. Emang susah. Mau kerja juga yang lowongan juga dikit gitu. Jadi nggak mikirin amat. Tapi tetap nyari Pak. Nyari belum. Kenapa aku aja magernya? Kalau aku wajar Pak kalau belum. Iya paham. Karena ijazah legalitasnya belum keluar. Iya. Nah, tapi kalau yang mungkin yang pendengar yang udah legalitasnya sudah keluar, ijazahnya keluar, mungkin ya belum rezeki lah. Patut dikoreksi lagi itu.
Ya kan belum rezeki yuk. Misal kau udah lempar sana sini, tapi belum ada yang nerima. Kayak mana? Kita nggak bisa masa kehendak Iya. istrinya. Kau udah usaha nih, udah dapat ijazah. Terus udah cari-cari lowongan gimana. Udah lempar sana lempar sini. Kayak dari 100 tuh baru dapat 1. Itu pun baru wawancara. Kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak kayak ya udah cari lagi. Itu yang susah. Kayak kawanku tuh dia tiap hari pasti nyari loker. Alhamdulillah dapat ya. Istilahnya yang tadi gua dari 100 1. Satu tuh udah selesai. 1 tuh Udah tahap lewat wawancara. udah gitu. Udah terima berarti. Tiap hari nyebar terus. Nah kalau aku belum nyampe tahap itu, soalnya juga tertahan di ijazah kan, jadi kayak belum bebas. Biasanya belum dapat gimana? Istilahnya susah juga. Mau ngelempar tuh, aku belum punya batunya gitu loh. Ngelempar batu tuh nggak ada batunya gitu. Pengen ngelempar, cuman batunya belum ada lagi kan. Ya udah. Kita mau ngelempar susah. Lempar. Ngapain gitu? Aku intinya ya aku belum sampai yang mikir gimana. Mau nikmati dulu lah. Ya, jangan lama-lama aja, Pak. Iya. Ini mesti ditunggu-tunggu terus nih batunya nih. Tahu nih aneh. Mau aku cari. Masa sampai sekarang belum dapat batunya, susah juga. Itu mau sampai belum ku buat saking magernya. Nanti aja lah nunggu udah ada itunya. Nunggu itunya. Jadi tidak ada motivasi loh. Kita udah buat sendiri. Tapi kalau mau bikin ya monggo aja boleh. Kalau mau freelance aku alhamdulillah gak ada. Apa yang lagi yang sebelum kita rekaman kan ada lah istilahnya. Job lah beberapa kan. Kayak untuk ngisi waktu lah. Gitu. Sama ngulik-ngulik apa. Ngulik-ngulik belajar kok. Ya belajar lagi. Karena apa ya? Umur kalau belajar tuh kan ada umur ya. Nggak ada umur. Jadi sama kalau masih ada istilahnya alat untuk belajarnya segala macam ya kenapa enggak gitu. Kadang orang cuma ngeluh doang kan. Daripada capek ngeluh ya belajar kayak gitu. belum ada istilahnya apa? Lagi nganggur kan bisa belajar biar kau kalau udah ada kerja ada ilmu gitu. Enggak juga sih maksudnya. Apa ya istilahnya? Biar enggak kosong-kosong amat lah keseharian gitu loh. Biar enggak makan tidur. Kan tahu kan tidur. Skripsi juga sama makan tidur. Skripsi juga gitu. Sama aja. Tapi istilahnya ya baik lagi kan tadi. Kalau ditanya apa sih quarter life crisis tadi itu? Ya tadi apa perasaan apa tadi? Perasaan apa? QLC Perasaan yang kayak belum melakukan apa-apa gitu kah? Bagaimana? Masa-masa gimana? Apa gimana? Ini sih kalau pendapatku mungkin lebih ke ini sih, Wan, lebih ke
masa-masa di mana seseorang kita spesifikkan umur 20-an, mulai umur 20-an ya, dia mulai memikirkan kedepannya kayak gimana. Oh iya, mikirkan ke Kayak depan. aku mesti ngapain di umur sekian nih, pencapaian apa yang kiranya belum kesampaian tuh gimana gitu. Ya berarti proses mikirnya tuh. Ya bisa jadi kemudian nanti proses ada sangkut pautnya sama overthinking juga, Pak. Ya proses kayak kan kau udah ngeset tujuan. Kau ngeset tujuan yang dimana kau lagi di umur sekian, tapi kau di Belum. umur berapa kau dapat tujuan itu tercapai gitu ya. Ya kayak gitu sih benar. Ya Tapi tetap masa-masa kayak gini memang buat depresi ya. nggak usah terlalu ini yuk. Itu kayaknya banyak orang yang ya di Ada desperate tuh kayak mending konsul, jangan terlalu ini ya. Kau ngecap sendiri aku depresi. Enggak, jangan konsul cari orang psikolog. Konsul nggak ada masalah apa-apa kan. Cuman Terus di konsul aku siap program kan. Nggak ini kan kebanyakan orang datang ya itu karena dia apa kok. Karena dia self proclaim jadi benaran itu kan. Itu bahayanya kalau self proclaim tuh. Kalau bisa ya konsul aja dulu. Enak lagi. Udah apa ya? Udah ada yang gratis sih Pak. Itu kawan kita. Rata-rata bayar. Itu kawan kita sebelah konsul nunggu legal. Ya maksudku kayak yang ngomong lah, cerita ke sekitar gitu. Kalau misal lagi lagi sedih kan, ngomong ke sekitar, ngomong ke orang yang dipercaya lah istilahnya. Daripada nyakitin kepala sendiri istilahnya. Ada overthinking. Iya, kan tadi desperate aku bilang kan. Masa-masa desperate, masa-masa overthinking. Wah, aku ngeset punya 100 juta tapi usahaku segini, ya bego. Ngerti kan maksudnya? Kalau ngeset tujuan, lihat kemampuan dulu. Aku udah sejauh apa gitu. Makanya aku bilang kan, maka yang sekarang aku lakukan apa coba? Belajar lagi, belajar yang pengen dikulik lah istilahnya. Yang gimana dengan harapan tujuanku bisa tercapai dengan belajar itu. Jadi enggak jangan. Karena aku kan belajar mikir kayak gini kebentuk gara skripsi juga. Skripsi mengubah. Gak tahu, entah kenapa skripsi itu mengubahku. Yang tadinya punya set goal yang tinggi gitu. Kayak orang yang nge-tweet kayak tadi itu kan. Wah, di umur segini punya gini. Kalau dikasih masalah, ya, disuruh ini problem solve. Deskripsikan kemarin. Aku punya tujuan gini. Tapi ada stakeholdernya, mulai dari barangnya, mulai dari ketinggian nggak kata dosen nih, ini kejauhan, ini datanya kurang, gitu lah istilahnya.
Itu tuh membuat kayak mikir, emang dipertanyakan, Ah, ah. kemampuan kau tuh dipertanyakan. Kau ngeset segini, kau mampu dah? Kau baru ditanya gitu aja udah nggak bisa jawab, ya kurangin ekspektasi.